Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kiriman pertanyaan dari para netizen. Kita akan langsung membahas, masuk ke dalam pertanyaan untuk tidak memperpanjang pengurangan waktu. Netizen bertanya tentang masalah, Ustadz, saat ini ada wacana rekonsiliasi pasca Pilpres, pemilu presiden dan pemilu legislatif dan pemilu-pemilu lainnya ini. Bagaimana sebenarnya dalam Islam rekonsiliasi itu? Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Memang hari ini, saat-saat ini pasca pemilu presiden, apalagi di saat menunggu keputusan resmi hasil penghitungan suara, ini terjadi berbagai macam isu, berbagai macam informasi berita yang simpang siur karena diduga oleh satu pihak yang ini melakukan kecurangan, yang ini melakukan kecurangan juga, kemudian dianggap penyelenggaranya tidak netral dan seterusnya, keberpihakan aparat, sehingga memunculkan banyak silang pendapat, memunculkan banyak kira-kira konflik lah gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga diperlukan ada wacana isu untuk rekonsiliasi. Sebetulnya kalimat rekonsiliasi ini bahasa dari dari asing ya. Kalau dalam Islam mungkin yang tepat menggunakan istilah islah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka. Tentu damaikan di sini jika ada perselisihan, silang pendapat, ada perbedaan, termasuk di dalamnya adalah konflik dan seterusnya. Ayat itu ditutup oleh Allah, wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, maka insya Allah Allah jamin akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, kedamaian, ketentraman dan seterusnya. Jadi poinnya ayat ini menunjukkan bahwa hakikatnya orang beriman itu satu saudara dalam agama, dalam akidah. Kalau kita baca dalam berbagai macam tafsir, Pak Ibnu Katsir, Al-Maraghi menjelaskan bahwa persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan iman, persaudaraan akidah, persaudaraan agama yang tidak dibatasi oleh ras, oleh keturunan, oleh golongan darah dan seterusnya, tapi karena persamaan iman, persamaan agama dan akidah. Karena itu perintah ketika ada perselisihan di antara orang beriman, atau bisa kita maknakan lebih ini orang sesama Islam, maka fa'aslihu baina akhawaikum. Hendaklah kita perbaiki hubungan, hendaklah rekonsiliasi dilakukan. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah dan semoga Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Nah, saya akan langsung kaitkan dengan penanya selanjutnya. Yang kedua, apa saja Ustadz yang harus dilakukan dalam rekonsiliasi itu? Nah, ini penting.
Ya. Kenapa umat Islam, orang beriman harus mengamalkan ayat ini? Karena perselisihan itu sangat berpotensi terjadi. Karena itulah perintah Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Hendaklah kita atau mungkin yang pihak-pihak apakah secara langsung atau tidak terlibat di dalam perselisihan itu memfasilitasi, menjadi penengah, menjadi pihak-pihak yang mungkin bisa bertemunya, kemudian bisa dicari solusi titik temu sehingga perselisihan, pertikaian, konflik itu bisa dihindari. Justru yang terjadi adalah kuatnya persaudaraan itu. Sebagaimana pesan di awal, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi hakikatnya kata innama itu membatasi, seperti innama sodako. Sesungguhnya hanya yang boleh berhak menerima sodako itu ada ashabul asnaf itu ada 8 orang. Begitu juga orang beriman. Semestinya orang beriman itu bersaudara. Persaudaraan yang dimaksud adalah hubungan yang bukan saja kasih sayang, hubungan yang bukan saja persaudaraan biasa, tapi persaudaraan yang memang karena dilandasi keimanan, agama. Sehingga kalau kita pahami betul makna persaudaraan itu, ikhwah, insya Allah istilah ini akan tercapai. Ya. Terus lantas apa usaha-usaha yang harus dilakukan? Nah, ini kita bisa membaca ayat selanjutnya yang Allah pun menawarkan solusi. Bagaimana tahapan islah atau rekonsiliasi itu bisa dicapai dan dilalui. Kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik tentang bagaimana tahapan dan cara-cara melakukan rekonsiliasi atau islah setelah pesan-pesan berikut yang akan segera lewat.